Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fiona Tamara, NIM 2019-06-188. Nama saya Husna Anida dengan NIM 2019-06108. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia Ahnaf, NIM 2019-06-10122. Dan saya Sukma Fitri Amalia, NIM 2019-06-10222. Kali Gendol merupakan salah satu sungai yang berhulu di Gunung Merapi dan memiliki penambangan pasir Merapi yang cukup besar. Kali Gendol merupakan salah satu pusat penambangan pasir Merapi yang cukup besar. Penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil jumlah besar kandungan di dalam tanah yang memiliki nilai jual yang tinggi, dan kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Contohnya penambangan bahan mineral, batu bara, dan yang lainnya. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di sepanjang aliran Kali Gendol merupakan kegiatan pertambangan yang sangat berisiko terhadap bencana Merapi yang sebagian banyak tersebar di kawasan hilir Kali Gendol. Hingga adanya kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan metode penambangan yang baik dalam keselamatan kerja, hingga memiliki potensi untuk merubah tatanan lingkungan sepanjang aliran hilir Kali Gendol hingga menimbulkan konflik antara para penambang dan masyarakat sekitar hilir. Konflik pertambangan pasir di Kali Gendol. Konflik pertambangan di Kabupaten Sleman berkaitan dengan legalitas aktivitas pertambangan serta degradasi lingkungan yang mengakibatkan adanya aktivitas lingkungan. Aktivitas para penambang saat ini sudah merambah pada daerah sempadan Kali Gendol yang apabila dilakukan terus-menerus akan menyebabkan tergerusnya sabudam hingga cek dam yang akan terancam roboh. Banyaknya penambang yang tidak memperhatikan keselamatan saat berada di lokasi penambangan, baik untuk dirinya maupun untuk rekan kerja lainnya. Konflik lainnya yang ditimbulkan dari penambangan pasir di Kali Gendol ialah banyaknya dijumpai penduduk yang tinggal di bantaran Kali Gendol kurang dari radius 150 meter dikarenakan tak mau direlokasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari bencana dikarenakan dekat dengan sumber mata pencaharian sehari-hari sebagai penambang pasir dan batu di Kali Gendol. Maraknya penambangan pasir ilegal yang dilakukan di bantaran Kali Gendol setelah adanya erupsi Merapi tahun 2010 silam mendorong pemerintah untuk membuat sebuah aturan baru dalam usaha penanggulangan serta normalisasi kawasan aliran sungai Kali Gendol. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga instrumen hukumnya. Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU PPLH menggunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Proses penyelesaian sengketa lingkungan pun dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Salah satu upaya langkah guna mengurangi kerusakan yang ditimbulkan dari penambangan pasir sepanjang bantaran aliran Kali Gendol ialah antara lain dengan melakukan sentralisasi kegiatan penambangan yang harmonis antara satu sama lain dengan menggunakan sistem penyelenggaraan rawan bencana Merapi hingga adanya manajemen pengelolaan sungai sepanjang pantai selatan. Selain sentralisasi, juga terdapat upaya penyelesaian konflik berupa mediasi, arbitrasi, serta perwasitan yang telah dilakukan oleh pihak yang mempertemukan penambang dengan perwakilan warga sekitar bantaran Kali Gendol. Yang pertama, konsiliasi merupakan upaya yang bergerak melalui lembaga-lembaga tertentu yang memberi ruang untuk berdiskusi serta ada pengambilan keputusan dengan pihak lawan tentang hal yang diperdebatkan untuk mencapai sebuah hasil tengah yang sesuai. Kedua, mediasi dapat dilakukan dengan lembaga terkait yang akan memberikan fasilitas dengan mempertemukan kelompok masyarakat dengan kelompok penambang yang terlibat konflik untuk membahas penyelesaian ke depannya. Ketiga, perwasitan. Kedua pihak yang bersengketa akan melakukan kesepakatan dengan memberikan ketetapan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Keempat, litigasi. Penyelesaian konflik diupayakan dengan cara penegakan peraturan hingga menyerahkan pihak yang bersengketa kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi perselisihan hukum, baik perdata maupun pidana. Yang pertama, konsiliasi merupakan upaya yang bergerak melalui lembaga-lembaga tertentu yang memberi ruang untuk berdiskusi serta ada pengambilan keputusan dengan pihak lawan tentang hal yang diperdebatkan untuk mencapai sebuah hasil tengah yang sesuai. Kedua, mediasi dapat dilakukan dengan lembaga terkait yang akan memberikan fasilitas dengan mempertemukan kelompok masyarakat dengan kelompok penambang yang terlibat konflik untuk membahas penyelesaian ke depannya.
Ketiga, perwasitan. Kedua pihak yang bersengketa akan melakukan kesepakatan dengan memberikan ketetapan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Keempat, litigasi. Penyelesaian konflik diupayakan dengan cara penegakan peraturan hingga menyerahkan pihak yang bersengketa kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi perselisihan hukum, baik perdata maupun pidana. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan penambang pasir di Kali Gendol. Di Yogyakarta sendiri ada lembaga bernama KP2LH yang mana mempunyai fungsi sebagai salah satu LPJPS lingkungan dan berperan besar dalam menyelesaikan konflik lingkungan yang terjadi di wilayah bagian Yogyakarta. KP2LH sendiri didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY nomor 123A tahun 2002 tentang koordinasi penyelesaian masalah lingkungan hidup di daerah Yogyakarta. KP2LH adalah kelompok kerja yang bertanggung jawab untuk memecahkan permasalahan lingkungan. Tujuan didirikan KP2LH yaitu untuk menolong kepala Bapeda dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di luar lingkup pengadilan yang mana berbentuk seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penentuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut menjadi hak penuh bagi para pihak yang bersengketa. Di setiap kabupaten atau kota di Yogyakarta juga telah terdapat lembaga KP2LH tingkat kabupaten atau kota. Masyarakat atau pengadu dapat melakukan pengaduan di KP2LH kabupaten atau kota. Instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan bidang pengembangan yang tentunya dipimpin oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disebut juga ISDM yang dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan di bidang perizinannya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Peran dari instansi pemerintahan tersebut harus bersinergi untuk mengelola penambangan pada penambang yang akan melakukan izin usaha penambangan atau IUP dan melakukan pembinaan penambangan yang telah berizin, kemudian mengawasi penambangan berizin tersebut. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sleman bertujuan untuk mengontrol kegiatan tambang serta mengawasi kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Sleman melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, Inspektur Tambang, OPD ESDM, OPD Lingkungan sesuai dengan kewenangannya, dan OPD Tata Ruang. Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha pertambangan meliputi evaluasi terhadap laporan, rencana, dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan seperti izin usaha pertambangan dan inspeksi atau pemeriksaan ke lokasi wilayah izin usaha kegiatan pertambangan. Terima kasih aku ucapkan, terima kasih aku ucapkan.